Shalom. Ini saya lihat kalau dari sini dan mendengarkan jawaban Bapak Ibu ketika saya bilang shalom, kelihatan sekali tegang ya. Dan ketegangan Bapak Ibu, tahukah itu membuat saya juga ikut tegang. Jadi bolehkah Bapak Ibu berikan senyuman yang terbaik kepada saya, walaupun saya tidak bisa lihat karena pakai masker, tapi sampai saya bisa rasakan Bapak Ibu betul-betul senyum kepada saya, boleh? Ketika saya tanya shalom, berikan jawaban yang baik dengan senyuman yang membuat saya juga merasakan senyum Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih banyak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai 7 dengan tema pengabdian yang setengah hati. Ya, pengabdian yang setengah hati yang akan kita dasari dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing menggunakan terjemahan baru, dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari bahasa Manado. Boleh Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu baca pakai terjemahan baru, saya akan baca pakai bahasa Manado. Demikian firman Tuhan. Habis itu tuh anak manusia bilang pak kita, Yohanes tulis jo tuh kita mau bilang ini patu malaikat yang dah jaga tuh jemaat di Efesus. Ngana tulis begini ya. Ini pesan dari kita tuh anak manusia yang dah pegang 7 bintang di tangan kanan, deng bajalang di antara tuh 7 tiang tanpa jataru akang pelita yang dah baking dari emas. Kita tahu tuh ngoni ja baking. Ngoni so kerja keras baking tuh Tuhan pekerja. Denglai ngoni tetap batahang percaya jamang ada tuh siksa. Ngoni nyandak suka pa orang jaha. Ngoni lay so periksa bayi-bayi tuh orang-orang yang bilang dong pe diri itu rasul tuh Tuhan Yesus pe utusan. Mar sebenarnya dorang nyandak begitu. Ngoni dak dapa memang dorang itu pang badusta. Kita lay tahu kalau ngoni tetap batahang percaya, biar lay dapat siksa ding ngoni lay menderita lantaran percaya pa kita. Kok ngoni nyak pernah menyerah? Mar biar lay begitu, kita mau kritik pa ngoni. Ngoni so nyandak basayang sama ding waktu ngoni baru percaya pa kita. So itu, ngoni ingat jo kalau sekarang ngoni so lain sekali dari ngoni yang pertama. Jadi bertobat jo, deng jang baking ulang apa yang ngoni baking, deng baking ulang apa yang ngoni baking dari pertama. Kalau ngoni nyandak bertobat, kita mau datang pengoni, kong mau hukum pengoni. Itu sama deng kita mau ambil tuh ngoni petiang, tuh tanpa jataru akang pelita daripada petampa. Mar ada yang bagus pengoni, ngoni binci itu Nikolaus pe orang-orang ja baking. Kong kita lay binci itu dorang ja baking. Siapa punya telinga, lebih baik dia badengar jo apa tuh Tuhan peroh dah kasih tahu pa jemaat-jemaat. Siapa yang menang dari kuasa jaha, kita mau kasih makan pa dia dari pohon kehidupan yang ada pa Tuhan Allah petaman Firdaus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia sekali lagi bukanlah saya yang menyampaikan atau Bapak Ibu yang mendengarkan, tapi setiap kita yang mau lakukan ini firman yang kita dengarkan pada hari ini. Amin. Karena itu boleh kasih tahu di kiri kanan, kita mau lakukan ini firman. Boleh? Yang tidak ada yang mau lakukan. Jadi kita nak mau khotbah jodang. Karena percuma toh kita khotbah kong sampai di rumahnya nak mau baking. Boleh sama-sama, orang sama-sama katakan kita mau baking ini firman. 1, 2, 3. Kita mau baking ini firman. Puji Tuhan, biarlah ini jadi doa kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada statement yang bilang begini Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat di slide. Apa yang kita lihat baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Apa yang torang lihat baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Ya, kalau kita mau berbicara pengabdian pada hari ini, saudara ya,
berbicara tentang pengabdian, kita akan melihat dengan jelas dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita akan dapati bagaimana jemaat di Efesus kelihatannya memiliki pengabdian yang besar kepada Allah. Ya, mari kita lihat sama-sama kenapa jemaat di Efesus ini bisa kelihatan punya pengabdian yang besar kepada Allah. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 2 Bapak Ibu, di sini dikatakan, ini Tuhan sendiri yang mengatakan ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan ini saudara, dia pakai segala. Ya, bukan cuma salah satu pekerjaan, tapi segala pekerjaan, semua pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Baik jeripayahmu dan ketekunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu betul bagaimana jemaat di Efesus itu punya pelayanan yang begitu excellent. Mereka begitu tekun melayani, mereka berjeripayah dalam pelayanan, dan mereka tidak main-main lakukan itu, saudara. Dan ini adalah satu pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus. Ya, siapa yang tidak mau punya jemaat Tuhan yang tekun melayani? Ya, di tengah-tengah kalau orang melayani tersinggung sadiki so berhenti melayani. Gitu. Mari ini dorang tekun, apapun yang terjadi dorang mau melayani Tuhan. Nah, mari kita lihat lebih rinci lagi apa saja sih yang jemaat Efesus lakukan? Apa saja sih yang membuat mereka itu bisa terlihat punya pengabdian yang besar kepada Allah? Mari kita lihat satu persatu. Dikatakan di ayat yang kedua Bapak Ibu, di situ dikatakan mereka jemaat Efesus itu tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Atau di dalam New English Translation, di situ dikatakan you cannot tolerate evil. Mereka itu tidak mentoleransi kejahatan atau dosa. Itu tidak bisa bagi mereka, saudara. Ya, ini yang menarik bagi jemaat di Efesus. Mereka berani menegur dosa, saudara. Ya, mereka tidak bisa mentoleransi itu. Bapak Ibu, tidak gampang loh menegur dosa. Bukankah di saat ini di dalam dunia kekristenan itu saling menegur akan dosa itu bukan suatu hal yang mudah. Karena apa? Saling baku jaga perasaan. Kalau kita sotogor pada dia, kita takut yang dia tersinggung. Kalau dia so tersinggung sudah relasi jadi tidak baik. Atau Bapak Ibu, kita tidak berani tegur orang, tegur kesalahan orang yang orang tahu, so salah ini Karena apa? Orang takut mungkin ditegur balik. Ngana mau tegur pak kita, ngana li banyak kartu Bapak Ibu, hal ini membuat satu kebiasaan buruk tambah lebih jadi sulit untuk diubah Bapak Ibu. Karena apa? Dari awal orang itu tidak ditegur, lama-kelamaan apa yang dia lakukan jadi kebiasaan dan akhirnya susah mau diubah. Serta sulit diubah baru masuk tegur. Bukankah ini yang sering kali terjadi? Tapi jemaat di Efesus, mereka berani menegur dosa. Ini yang luar biasa. Mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan mereka membenci, dikatakan di firman Tuhan di ayatnya ke-6, mereka membenci pengikut Nikolaus yang berbuat jahat. Ini jemaat di Efesus. Luar biasa sekali. Mereka mempertahankan kebenaran. Apalagi yang mereka lakukan Bapak Ibu? Yang kedua, masih di ayat yang kedua, dikatakan engkau telah mencobai orang-orang yang menyebut dirinya rasul. Mencobai orang-orang yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Mereka mendapati orang-orang tersebut adalah dikatakan apa Bapak Ibu? Dikatakan apa? Pendusta. Rasul ini didapati pendusta. Nah Bapak Ibu, jemaat di Efesus adalah jemaat yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Bagaimana mereka mau diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat? Sedangkan mereka boleh tahu mana itu rasul yang betul-betul dan mana yang pendusta. Mengetahui mana yang pendusta itu tidak gampang Bapak Ibu.
Saya membayangkan kalau mereka itu tidak betul-betul mendalami firman, itu sangat susah buat mereka, sulit buat mereka Bapak Ibu. Untuk bisa bilang, alah ini tidak betul ini. Ini pendusta, dikatakan mendapati. Mereka itu orang-orang yang saya membayangkan pagi siang malam mempelajari firman. Mereka kuat secara pengajaran dan doktrinal. Inilah jemaat di Efesus. Enggak boleh sembarangan. Mereka kuat di dalam doktrin dan pengajaran mereka. Tapi bukankah di saat ini ya, kalau kita mau lihat, ini yang menjadi kerinduan gereja-gereja, punya jemaat yang bisa teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Ada begitu banyak pengajaran yang ada di luar sana yang mulai mencoba masuk di dalam kekristenan. Yang akhirnya kita bilang, oh enggak apa-apa, oh betul kote itu, oh begini, oh begitu. Tapi pada dasarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, bukankah kita menginginkan jemaat kita adalah jemaat yang teguh? Makanya saudara, saya menyadari itulah kenapa gereja itu membuat ada yang namanya seminar, iya kan? Membuat ada namanya pembinaan rohani, ada ibadah kaum ibu, ibadah kaum bapa, remaja, pemuda, shine, kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Dan jemaat di Efesus adalah jemaat yang kuat dalam hal itu. Ini luar biasa sekali. Inilah yang membuat mereka punya pengabdian itu besar, kelihatan besar begitu. Apalagi saudara? Yang ketiga, mari kita perhatikan di ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Efesus itu berada di dalam satu kondisi penganiayaan oleh karena mereka percaya kepada Yesus. Tapi penganiayaan itu tidak membuat mereka meninggalkan Yesus, saudara. Mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Luar biasa bukan? Di tengah-tengah kondisi saat ini yang mudah sekali meninggalkan Tuhan hanya karena pergumulan tidak pernah berhenti. Pergumulan silih berganti datang, membuat orang-orang meninggalkan Tuhan. Mendoakan supaya istri, mendoakan supaya suami sembuh atau anak-anak sembuh. Tapi bukannya sembuh, tapi pada akhirnya meninggal dunia. Berdoa supaya Tuhan tolong usaha saya boleh berhasil. Bukannya berhasil tapi bangkrut. Berdoa supaya melewati hari demi hari dengan sukacita. Tapi begitu banyak percekcokan terjadi, permasalahan terjadi. Sehingga orang berkata, benarkah Tuhan ada? Kecewa sama Tuhan yang seperti ini. Orang tinggalkan Tuhan. Tidak mampu saudara untuk bertahan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Jemaat di Efesus, mereka menderita demi nama Tuhan. Di tengah-tengah banyak orang yang menderita karena dosa, saudara ya. Iya kan? Banyak orang karena berbuat dosa dia menderita. Ini karena punya iman yang kuat, mereka menderita. Dan ini yang kita perlu perhatikan. Bagaimana jemaat di Efesus itu punya keteguhan hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengabdian itu identik dengan kesetiaan. Kalau saya mau mengabdi kepada seseorang atau kepada satu institusi, apa bukti saya mengabdi? Kesetiaan. Dan jemaat Efesus membuktikan pengabdian mereka dengan kesetiaan mereka kepada Allah mereka. Ini luar biasa.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau perhatikan saudara, hal yang begitu baik ini, ya kita setuju ya apa yang jemaat Efesus lakukan itu baik, bahkan kita perlu teladani Bapak Ibu. Tapi mendapat penilaian berbeda dari Tuhan. Apa yang kita anggap baik, belum tentu bagi Tuhan itu baik. Tuhan mendapati Bapak Ibu, jemaat di Efesus tidak seperti yang kita kira. Di ayat 4 dikatakan, namun demikian, perhatikan kalimat ini, namun demikian aku mencela engkau. Namun demikian, itu namun demikian ini menarik. Itu seperti mau bilang begini, walaupun kamu itu tekun melayani, walaupun kamu itu setia menderita, walaupun kamu itu mau menegur orang-orang yang berbuat dosa, walaupun semuanya yang baik itu kamu lakukan, aku mencela engkau. Saudara, saya tidak habis pikir jemaat yang sedemikian luar biasa itu dicela Tuhan, saudara. Apakah Tuhan mencela mereka karena perbuatan baik mereka? Apakah Tuhan mencela mereka karena mereka so terlalu setia? Bukan itu, saudara. Tapi ada satu hal yang membuat Tuhan mencela mereka, yaitu ini. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, betapa pentingnya kasih yang mula-mula itu dalam pelayanan. Sehingga kalau kasih yang mula-mula itu tidak ada, Tuhan bilang, aku mencela engkau. Nah saudara, tanpa kasih yang mula-mula yang jemaat Efesus itu miliki, saudara, sia-sialah pelayanan yang begitu baik yang mereka sudah bangun. Dan saya menyadari jemaat Efesus sebelum surat ini mereka baca adalah jemaat-jemaat yang merasa sudah memberikan pengabdian yang besar kepada Allah mereka. Oh iya dong, saya rela menderita, saya tekun melayani, saya mau menegur dosa. Bukankah saya jemaat yang hebat? Iya kan Bapak Ibu? Saya percaya itu yang terjadi. Sebelum surat ini mereka baca, mereka menyadari bahwa mereka itu jemaat yang luar biasa. Tapi ketika mereka baca ini, aku mencela engkau, mereka kaget. Dan mereka, Tuhan kasih tahu jawabannya. Karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Sudah meninggalkan di sini itu bukan berarti mereka tidak punya ya. Mereka sudah punya dan mereka tinggalkan itu. Jadi saya membayangkan dulu mereka tekun melayani Tuhan. Itu alasannya karena mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka tidak kenal lelah untuk melayani Tuhan. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mau rela menderita untuk Tuhan. Tapi berjalannya waktu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, motivasi mereka bergeser. Dari yang awalnya melakukan pelayanan yang dahsyat, yang luar biasa itu, karena mengasihi Tuhan. Tapi lama-kelamaan mungkin mereka bergeser kepada mencari pujian dalam pelayanan. Memang orang lihat mereka melayani, luar biasa hebat. Tapi siapa yang tahu hati mereka? Sekarang mencari pujian. Sekarang mencari kehormatan melalui pelayanan. Dulu mungkin mereka mau menegur dosa karena mereka tahu standar kekudusan Allah begitu luar biasa. Tapi lama-kelamaan karena mereka terlalu pintar secara rohani, mereka menganggap diri mereka lebih benar dari orang lain, sehingga mereka gampang tegur orang supaya mereka kelihatan hebat. Menegur orang karena mereka sombong rohani. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, makanya mereka berani tegur orang. Makanya firman Tuhan sampai berkata, mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bukan melihat standar kekudusan Allah, tapi melihat ini loh, saya tegur kamu karena saya lebih baik dari kamu. Makanya Tuhan mencela mereka, saudara.
Bagi mereka, mereka sudah memberikan pengabdian yang sepenuh hati. Tapi bagi Tuhan, pengabdian mereka hanya setengah hati saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengabdian yang sepenuh hati, yaitu melakukan setiap pelayanan demi pelayanan. Memang harus dengan tekun, memang harus dengan setia. Tapi ini ingat, ini yang membuat pengabdian kita menjadi sepenuh hati. Yang disertai dengan motivasi yang benar. Yaitu karena saya mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu. Orang boleh lihat kesetiaan kita melayani. Orang boleh lihat ketekunan kita melayani. Tapi seringkali orang tidak bisa lihat motivasi kita untuk tekun dan setia itu apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan ini. Kira-kira bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, apa yang mendasari saya dan Bapak Ibu melakukan aktivitas rohani kita? Seperti baca Alkitab, saat teduh setiap hari, melayani Tuhan. Apa yang mendasari kita mau memberi di tengah-tengah kekurangan kita? Ya, kalau memberi di tengah-tengah kelebihan gampang, tapi kalau memberi di tengah-tengah kekurangan itu tidak gampang. Tapi apa yang mendasari kita lakukan itu, walaupun itu tidak gampang? Apa yang mau mendasari kita mau luangkan waktu untuk pergi menginjili teman kita yang belum percaya Tuhan, walaupun kita tahu kita sibuk? Bapak Ibu, apa yang mendasari kita lakukan segala sesuatu itu? Bahkan mendasari kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan uang kita untuk sebuah pelayanan. Memberi untuk pelayanan di suku-suku terabaikan. Berdoa untuk suku-suku terabaikan. Apa yang mendasari semuanya itu? Apakah karena kita betul-betul mengasihi Allah? Makanya kita lakukan semuanya itu tanpa kenal lelah. Atau karena kita tahu kalau saya tidak lakukan itu, orang tidak mau puji hidupku. Orang tidak mau puji apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan itu, orang tidak menghormati Pak kita. Apa yang menjadi dasar kita lakukan pelayanan-pelayanan yang hebat di depan banyak orang? Bapak Ibu, saya sedang bertanya untuk diri saya sendiri. Apa yang mendasari saya jadi hamba Tuhan? Berkhotbah di depan umum, mempersiapkan khotbah. Saya mendapati seringkali itu supaya saya dianggap baik. Masa hamba Tuhan Gemim Kristus tidak baik? Masa alumni saatnya tidak baik? So sekolah-sekolah jauh-jauh sampai keluar kota, masa datang-datang pelayanan begitu-begitu? Bapak Ibu, itu yang datang kepada saya. Dan saya menyadari, Andre bukan itu. Layani Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhanmu. Orang mungkin tidak puji kita Bapak Ibu. Tapi tahukah kita Tuhan yang memuji kita? Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau kita saat ini mendapati bahwa kita hanya merasa kita mengabdi sepenuh hati kepada Tuhan, tapi itu hanya perasaan saja. Tapi kita dapati kita sebenarnya pengabdian yang setengah hati saja. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mengingat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Karena Allah lah saya dan saudara bisa melayani.
Karena Allah lah saya dan saudara tahu apa arti pengabdian. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau memastikan setiap aktivitas yang kita mau lakukan untuk Tuhan didasari karena kita benar-benar mengasihi Allah. Ingat betapa dalamnya kita telah jatuh. Betapa dalamnya kita telah jatuh. Betapa kita adalah pendosa-pendosa besar yang tidak ada alasan untuk menyombongkan diri di dalam pelayanan. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun atas kesombongan-kesombongan kita. Bagi kita yang belum melayani Tuhan, ambil komitmenmu. Tuhan sudah terlalu baik dalam hidupmu. Melayani Dia. Kita tidak tahu sampai kapan kita boleh ada kesempatan melayani Raja di atas segala raja itu. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Ini pengakuan kami Tuhan. Setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia puaskan. Besar kasih Allah pada kita. Tuhan, ini pengakuan kami bahwa mulai hari ini kami mau setia melayani Tuhan. Kami mau tekun melayani Tuhan. Karena kami menyadari kasih Tuhan sudah terlampau besar dalam kehidupan kami. Dan tidak ada hal lain yang bisa kami berikan selain kami berikan hidup kami untuk Tuhan pakai melayani-Mu Tuhan. Biarlah kasih ini
senantiasa menyertai kami dalam pelayanan kami. Sehingga dengan kasih-Mu, kasih yang mula-mula itu, kasih kepada Engkau membuat kami dapat melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kami tidak berfokus kepada diri kami, tapi kami berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa buat para hamba Tuhan di gereja ini, buat para majelis, buat para aktivis. Berkati setiap kami dalam pelayanan kami. Supaya setiap orang yang melihat kami, orang betul-betul melihat betapa kami mencintai Tuhan kami. Sehingga kami boleh melayani Engkau dengan begitu luar biasa Tuhan. Hamba juga mau berdoa secara khusus buat rekan-rekan hamba yang belum ada kesempatan untuk melayani. Tuhan, berikan mereka kerinduan untuk melayani. Berikan mereka waktu untuk melayani. Sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan. Mereka dapat melayani Engkau sesuai dengan talenta. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Berikan kerinduan itu Tuhan. Sehingga kami bisa melihat gereja kami boleh bersama-sama maju, berjuang, bertumbuh. Melayani Tuhan yang sama dengan motivasi yang sama. Yaitu karena kami mengasihi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami. Bukan cuma di tempat ini, tapi sesudah selesai dari ibadah ini. Ingatkan kami terus akan kasih yang mula-mula. Sebelum kami melakukan aktivitas-aktivitas rohani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan.